warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih matur nuwun saya diberi waktu untuk bisa hadir di desa Tanggung di rumah Mas Koko ya. Jadi terima kasih waktunya, tidak lupa salam dan sayang kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada hari ini saya hadir di sini untuk untuk memperkenalkan diri selaku tamu sebagai wakil atau prajurit dari Partai Gerindra untuk bisa memenangkan diri saya sendiri dan Bapak Prabowo untuk bisa sukses menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sangat sedih kalau seandainya saya mendapat waktu di sini cuma sedikit, karena saya kebetulan saya lulusan dari arsitek yang berjiwa seni dan saya dilahirkan di Kota Semarang dan kebetulan waktu itu saya pernah menjabat selaku ketua DPRD dan di saat menjabat saya juga ngayomi nguri-nguri budaya untuk seluruh kesenian. Jadi kalau saya dihadirkan di sini pun saya merasa di rumah sendiri. Saya juga bisa dites, kalau pengen ngetes bisa kan saya nyanyi perahu layar, saya nyanyikan. Saya bisa. Kalau orang berpura-pura, iya ya Pak, jadi Pak buka kayak HP, saya bisa langsung. Kalau nyanyi langsung tanpa apa itu, karena saya dari kecil udah nyanyi itu sama skar gabung dan macam-macam kayak gitu. Jadi saya juga sempat nari juga untuk biar penggiat seni itu tidak kecewa dengan keadaan di Indonesia kalau seandainya penggiat seni itu tidak dilibatkan, karena mereka lama-lama semakin tua tidak ada regenerasi, baju-bajunya pada rusak dimakan kecoa dan belanya pada kena layak. Dan kalau di Jawa Tengah saya meregenerasikan semuanya untuk menjadi lebih bagus, dan alhamdulillah ada seseorang yang punya rumah untuk di kayak wakaf untuk berkegiatan seperti ini. Dan ini sedikit cerita dari saya punya sahabat di Bali itu, dia punya rumah gak lebar, tapi rumahnya itu sering buat ternak. Terus di plester gini, akhirnya menjadi pendopo yang bisa buat nari, cuma latihan-latihan. Akhirnya lama-lama bule pada melirik ke situ, pada nyumbang. Karena dia tertarik, dan akhirnya menjadi besar, menjadi pusat kalau orang menuju ke Bali ke situ untuk melihat tarian, anak kecil-kecil itu. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus berbangga dengan kesenian yang ada, karena dengan kesenian negara lain bisa lebih menghormati kita ketika kita pamer kekuatan perang seperti itu. Jadi banyak tamu-tamu negara yang seperti Presiden Amerika dan lain-lain itu datang ke Indonesia cuma disambut dengan tarian Bali, dia langsung hormat sama Pak Jokowi tanpa harus ngomongin tentang senjata dan lain-lain. Mungkin begitu. Jadi saya di sini mohon maaf untuk datang turun-turun memperkenalkan diri, karena tidak sopan kalau saya di Desa Tanjung ya, itu Desa Tanggung Gunung Buntut, tanpa harus permisi itu menandakan saya tidak, ibarat orang Jawa itu berusaha-berusuh dan kuarap lah. Karena sebagai orang Jawa itu kita harus mampu seseorang yang ada di wilayah situ sehingga kita bisa lebih dihormati dan dihargai. Mungkin itu sedikit cerita dari saya, bahwa saya di sini hadir untuk Kulon. Dan kalau nanti malam saya masih ada acara di pondok itu, saya masih kurang kalau di sini. Kan saya belum tampil untuk nyanyi, jadi cuma pidato aja jadinya kan kayak gitu. Mungkin begitu, nanti insya Allah saya tidak bisa berjanji ke depan, saya insya Allah kalau bisa jadi pun bisa dibuktikan untuk membawa. Saya sering membawa penari-penari terakhir ke Belanda, padahal cuma 5 orang, tapi yang nonton banyak, hampir bingung. Jadi dapat sanggup banyak itu yang penari-penarinya dari orang-orang Belanda. Itu mungkin dia nostalgia karena waktu dulu ada di sini kan. Jadi 5 orang nari itu yang nonton banyak banget, aku sampai merinding gitu. Jadi alangkah baiknya suatu kesenian yang sudah ada ini dirawat, nanti sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk acara-acara untuk bisa merawat gamelan dan lain-lain, baju untuk nari itu, karena memang dari panggung kesenian kan butuh itu. Mungkin begitu, ini sedikit cerita dari saya. Saya berasal dari Jawa Tengah, Semarang. Saya pernah menjabat selaku ketua DPRD. Dari partai yang lain, ini saya dengan Partai Gerindra, prajurit. Saya dikirim kemanapun siap, yang penting Prabowo bisa jadi presiden dan saya ikut ke bawah. Intinya cuma itu aja. Mungkin begitu Pak Lurah, Mas.
Itu sedikit sambutan dari saya, dan terima kasih atas waktunya dari semuanya yang sudah hadir di sini. Biarpun hujan, ibarat kalau orang Cina Imlek itu kalau nggak hujan mereka menangis karena tidak ada rezeki. Nah ini kan berarti hujan kita ada rezeki ya, alhamdulillah semuanya barokah, dan rezeki itu tidak harus uang tapi sehat walafiat dunia akhirat, dan semuanya selalu dilindungi sama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.